Hai, kembali lagi di channel video aku, Yuli. Langsung aja ke inti ceritanya ya. Jadi kalau kalian sudah pernah lihat video aku yang sebelumnya, kalian pasti paham tentang video ini. Jadi ceritanya si Pusi ini lagi nyusuin anak-anaknya si Mimi. Dan di sini aku bakalan cerita ke kalian salah satu hal atau kesalahan fatal aku. Kenapa waktu itu aku membiarkan Pusi menyusui anak-anaknya si Mimi, padahal ini tuh sangat berbahaya banget untuk janinnya si Pusi. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu si Pusi itu menyusuin anaknya si Mimi, ini kan usia kehamilan Pusi antara 60 sampai 63 harian gitu. Dan kadang-kadang anaknya si Mimi itu lepas dari kandangnya dan jatuh ke bawah, itu selalu sama Pusi itu juga dibawa ke kolong kandang, dan di bawah kolong kandang itu pun anak-anaknya si Mimi juga disusuin. Dan ternyata itu tuh bener-bener sangat berbahaya untuk janinnya si Pusi. Nah, dan kemarin itu waktu usia kandungan si Pusi dapat 65 hari, tiba-tiba waktu jam 6 pagi itu aku ngecek kandang kan. Di situ si Pusi itu bulu ekornya udah basah, jadi kayak air ketuban dia itu udah pecah. Aku kira dia itu bakalan lahiran ya, perkiraan 1 jaman lagi pasti dia bakalan lahiran. Ternyata sampai jam 10-an itu dia nggak ada tanda-tanda lahir. Dan waktu jam 11 aku cek dia itu di bak pasir terus. Nah, setelah aku cek bak pasirnya, ternyata Pusi udah melahirkan 1 anaknya. Tapi sayang sekali anaknya itu udah meninggal. Ini penampakan anaknya, jadi dia ini udah ada bulunya, terus tapi postur tubuhnya itu masih kecil banget, kayak belum sempurna gitu loh. Nah, ini Pusi terus jilat-jilatin area vital dia. Aku kira setelah lahiran anak yang pertama itu tadi, dia bakalan ngelahirin anak kedua dan seterusnya. Tapi waktu itu sekitar jam 11 kan, waktu anak yang pertama keluar, sampai jam 3 aku cek itu anaknya belum keluar lagi. Dan aku bener-bener udah gak tega karena dia itu udah terengah-engah kayak gitu. Bisa bayangin kan, dia itu mulai pagi jam 6 sampai udah jam 12 masih aja ngerasain sakit karena anak-anaknya itu belum bisa keluar. Akhirnya aku inisiatif dong, karena jedanya itu menurut aku udah gak wajar. Aku mau telepon dokter hewan langganan aku, dan disitu aku awalnya cerita kronologinya. Terus dokter itu bilang kalau misalkan sampai jam sekian itu nanti nggak keluar anaknya, dia mau nggak mau harus disuntik. Kalau nggak salah itu namanya suntik APP, jadi semacam kayak suntik drip kalau pada manusia kayak gitu. Mungkin ini perangsang kayak hormon supaya anak-anaknya itu nanti bisa cepat keluar. Dan sambil menunggu dokternya itu datang, aku coba menenangkan si Pusi ini dengan cara aku elus-elus, terus aku temenin dia di kandang kayak gitu. Dan dokternya itu baru sampai rumah itu sekitar pukul 4:30. Dan di situ aku langsung ngajakin dia ke kandang dong. Di sana dia lihat kondisinya si Pusi, terus dia kasih aku penjelasan banyak banget, pokoknya nanti perawatannya buat si Pusi kayak gitu. Dan aku di sana cerita dong waktu itu kalau si Pusi itu sebelumnya menyusuin anak-anaknya si Mimi. Dan ternyata kata si dokter tersebut, hal yang aku lakuin kayak gitu tuh memang bener-bener berbahaya, karena bisa ketika anaknya si Mimi itu ngenyot putingnya si Pusi, otomatis hormon oksitosinnya si Pusi itu bakalan meningkat, dan itu kayak bisa meracuni anak-anak yang ada di dalam janinnya si Pusi itu sendiri kayak gitu. Dan aku benar-benar nyesal ini waktu si Pusi mau disuntik. Jadi kemarin tuh dapat 2 kali suntikan, cuman aku nggak sempat video waktu disuntik karena waktu itu aku megangin si Pusi, takutnya dia berontak apa gimana gitu. Soalnya obatnya itu kata dokternya itu kental banget. Dan terus dokternya bilang itu nanti waktu dikasih suntikan 15 menit efeknya itu bakalan pusing ngos-ngosan lagi karena hormonnya meningkat. Dan nanti kalau misalkan sampai waktu 6 jam dia nggak ngeluarin anak-anaknya, otomatis besok pagi Pusi mau nggak mau harus disesar, takutnya anaknya itu udah meninggal di dalam perut. Dan waktu isya sekitar jam 7-an aku cek, ternyata Pusi udah ngelahirin anak-anaknya, tapi sayang sekali anak-anaknya itu udah mati. Jadi waktu itu ada
sekitar 2 anak lagi yang udah dilahirin, berarti total 3 sama yang waktu siang tadi. Terus anaknya alhamdulillah masih ada yang hidup 1. Dan ini adalah anak keempat yang dilahirkan Pusi dalam kondisi meninggal. Karena aku takut nanti Pusi bakal makan anaknya sendiri. Akhirnya si kucing yang sudah mati ini aku ambil dan aku mau kuburin. Dan ini guys adalah satu-satunya anak Pusi yang hidup. Ya, aku masih mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah sekali karena masih ada anak yang hidup. Karena aku bener-bener udah sangat pingin tahu kayak apa sih hasil peranakannya si Pusi sama si Yuko. Dan ini aku mau kasih dia makan supaya dia cepet pulih kondisinya. Aku kasih dia itu makanan basah atau wet food karena aku udah siapin dia makanan dry food tapi nggak dimakan sama sekali. Nah ini aku kasih wet food dengan harapan dia bakalan makan walaupun cuma sedikit, yang penting perutnya itu bisa keisi. Air juga karena dia dari tadi itu terengah-engah terus, aku takut nanti dia itu bakalan dehidrasi atau gimana. Dan kalau kalian mau tahu seperti apa penampakan anaknya si Pusi, nah kayak gini. Dia ini jenis kelaminnya jantan. Kalau ingat sebenarnya sayang banget loh ya, 5 ekor tinggal 1 aja yang hidup. Dan Pusi ini tuh induknya Pusi ini dan juga pejantannya dari si Yuko ini sebenarnya itu bibit-bibit unggul semua. Mereka itu jenis Persia Longhair. Harusnya anak-anaknya sih juga bibit unggul, tapi karena yang 4 mati ya jadi mau gimana lagi, itu juga kesalahan aku sendiri. Dan sesekali kalau misalkan aku ngecek dia kayak gitu, aku elus-elus dia supaya dia itu bisa lebih tenang kayak gitu. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, dan juga subscribe ya. Serta kalian share ke akun sosial media kalian. Terima kasih, bye-bye.